Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Pak Iman Jaya. Kita akan hari ini melanjutkan kuliah tentang Android Studio. Sekarang sekalian, kita lihat yang di sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah project yang pernah kita buat, misalnya tes, ini aplikasi MSC, aplikasiku, My First App, project latihan, prak 1, M project, My Application, latihan, coba 3. Ini yang pernah kita buat, ini recent filenya ini, oke. Adapun yang di sebelah kanan, kalau kita lihat start a new Android Studio. Ini berarti digunakan jika kita ingin membuat project baru. Yang berikutnya, open an exciting Android Studio project. Yang ini untuk membuka project yang sudah kita buat, yang kita buat di komputer lain, karena tidak tersedia di recent file yang ini ya. Boleh. Oke. Yang berikutnya, get from version control. Kalau kita lihat di sini, ini jika kita punya repository di cloud atau di internet GitHub, Google Cloud, Merciful Subversion, kita tidak perlu get clone atau open lagi ya. Jadi kalau get from version ya, kalau kita udah punya yang di GitHub, di repository ya, kita tinggal ambil aja ya. Di Google Cloud juga atau Subversion bisa kita menggunakan get from version control. Nah, berikutnya profile or debug APK. Kalau kita lihat, ini adalah untuk debug aplikasi yang kita buat. Import project Grendel, Eclipse, ADT, etc. Untuk membuka Eclipse yang versi dulu atau project yang di Grendel. Nah, kita gunakan ini ya. Jadi kalau ada Eclipse yang versi dahulu atau project yang di Grendel, ini yang kita gunakan. Import an Android code sample. Mengimpor atau menggunakan coding sampel yang diberikan oleh Android Studio. Nah, kita bisa menggunakan ini, berarti import an Android. Berikutnya, ada di sini configure yang kita lihat di sini, ada AVD Manager, ada SDK Manager, ada setting, ada plugins, ada default project structure, ada run configuration template for new projects, import setting, export setting, setting repository, compress log and show in Explorer, edit custom properties, edit custom VM option, check for updates. Nah, kalau kita mau update-nya ini bisa di configure ya, di configure. Berikutnya ada get help. Kalau kita lihat get help, ini bagaimana kita tahu butuh bantuan Android Studio help, about tips of day, key map reference, plugin development. Nah, kalau kita pengen ininya, berarti bisa di sini ya. Tapi ini harus terkoneksi dengan internet ya. Jadi internet kita harus terhubung dahulu. Kita koneksi dahulu internetnya.
Kalau kita sudah terhubung, kita bisa menggunakan get help. Oke, udah masuk, kita bisa ininya. Jadi GitHub harus terhubung ke internet sih ya. Jadi apa namanya? Ini udah, kita tutup aja ya. Oke, paham rekan-rekan sekalian? Oke, kita bisa lanjut ya. Berikutnya kita pilih start. Oke, kita tinggal klik ya. Dan di sini kita lihat ada template select create a new project. Berarti kita akan membuat project baru. Select a project template. Berarti kita akan mengambil template-template yang ada di sini, rekan-rekan sekalian, untuk kita gunakan di project kita. Yang pertama ada no activity. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat no activity ini untuk pilihan membuat project aplikasi Android di mana projectnya tidak memiliki activity pada saat kita buat atau kita create. Jadi project kita tidak ada layout yang langsung terbuat. Untuk pilihan ini biasanya membuat kelas dan layout dilakukan secara manual setelah project terbuat. Nah, rekan-rekan, setelah membuat project pada pilihan ini, project kita itu belum tentu dapat kita jalankan karena dia no activity. Yang kedua, kalau kita lihat ini kan no activity. Yang berikutnya adalah basic activity. Nah, basic activity, rekan-rekan sekalian, ini pilihan akan kalau kita memilih ini otomatis membuat activity. Jadi berbeda dengan no activity. Jadi ini akan membuat activity dan layout kosong. Jadi kalau kita basic activity, otomatis kita membuat activity dan layout yang kosong. Dan plotting action button pada sudut kanan nanti layar seperti gambar yang ditampilkan pada saat kita memilih ini nih. Iya. Berbeda dengan no activity, itu perbedaannya kan sekalian. Nah, ini kalau kita lihat. Yang berikutnya adalah bottom navigation activity. Jika kita menyiapkan dan bekerja dengan komponen navigasi terjadi di antara tujuan-tujuan aplikasi Anda. Dalam hal ini, di mana saja dalam aplikasi Anda yang dapat dinavigasi oleh pengguna. Tujuan tersebut terhubung melalui tindakan. Contohnya, grafik navigasi adalah file resort yang berisi semua tujuan dan tindakan Anda. Grafik tersebut mewakili semua jalur navigasi. Apabila maksud semua jalur navigasi Anda. Nah, itu yang untuk button navigasi activity. Berikutnya adalah empty activity. Empty activity ini jika kita mau project di mana sudah memiliki activity dan tampilan. Jadi kalau kita membuat project sudah memiliki activity dan tampilan, tetapi activity dan layout belum banyak memiliki codingan.
Jadi activity dan layoutnya ini belum ada codingan. Isi codingan file Java-nya hanya berupa set content view untuk menampilkan layout tampilan. Setelah membuat project pada pilihan ini, kita dapat langsung menjalankannya atau running. Itu empty activity. Berikutnya kita geser ke bawah. Full screen activity. Jadi kalau kita lihat full screen activity, kalau kita pilih ini project yang sudah memiliki, ya kalau kita membuat project yang sudah memiliki activity dan layout yang berisi codingan, jadi full screen ini menghilangkan navigation view. Paling atas dari tampilan smartphone di-replace dengan full screen aplikasi. Jadi full screen ya. Jadi navigasinya hilang ya, yang di ininya tampilannya. Umumnya tampilan full screen navigation digunakan untuk iklan atau view, sesuatu yang mengharuskan kalau penggunanya bisa melihatnya. Jadi kalau full screen ini kita harapkan kalau ada iklan bisa masuk di sini. Jadi kita penuhin iklan, bisa iklan, makanya dipenuhin screennya ya. Terus berikutnya ada template Google Mob Ads Activity. Kalau kita lihat di sini, ini kalau kita membuat project yang sudah memiliki activity. Jadi kita buat project yang sudah memiliki activity dan layout sudah berisi codingan. Jadi layoutnya berisi codingan. Untuk apa? Untuk menampilkan Google Maps. Ya, untuk menampilkan Google Maps. Nah, kalau kita mau menjalankan ini, yang project ini kita wajib memiliki Google Maps API. Nah, baru bisa kita menggunakan pilihan template Google Mob Ads Activity. Masih bingung rekan-rekan sekalian? Nah, berikutnya adalah Google Maps Activity. Jadi kalau kita memilih ini, membuat project di mana activity dan layout sudah berisi codingan. Ya, kalau kita pilih Google Maps Activity, berarti kita akan membuat project di mana activity dan layout sudah berisi codingan. Untuk apa codingan? Menampilkan Google Maps. Untuk menjalankan project ini, kita harus memiliki Google Maps API. Ya, jadi kita harus memiliki Google Maps API. Nah, login activity. Membuat project yang sudah memiliki activity dan layout yang sudah berisi codingan. Untuk handle login, login activity berarti apa? Jika pilihannya akan kita pilih, kita akan membuat project di mana activity layout sudah berisi codingan untuk handle login yang terdiri dari username biasanya, buttonnya, password, ada username ya yang perlu diisi, terus password dan button login. Jadi
project kita nanti udah langsung ada isiannya itu, yaitulah username sama password, terus tombol login. Berikutnya master detail flow. Jika kita membuat project di mana activity dan lalu sudah berisi codingan untuk menampilkan list data. Apabila list data akan menampilkan detail view dari data tersebut, project pilihan ini dapat langsung dijalankan atau di running. Jadi kalau kita pilih ini langsung dapat di running. Navigation drawer activity. Nah, membuat project di mana activity dan layout sudah berisi codingan. Jadi kita navigation drawer activity berarti membuat project di mana activity dan layoutnya ini sudah berisi codingan. Apabila dijalankan seperti sliding, ya kalau kita menjalankan ini seperti sliding menu. Seperti umumnya menu utama kebanyakan aplikasi pada masa sekarang. Jadi ada slidingnya ya. Nah, ini navigation drawer activity. Yang berikutnya adalah setting activity. Kalau kita lihat di sini, setting activity apa rekan-rekan? Kalau Anda memilih template ini, berarti Anda membuat project di mana activity dan layout sudah berisi codingan untuk menampilkan berbagai bentuk model setting aplikasi. Jadi ini kalau Anda lihat, Anda pilih setting activity, berarti sama aja Anda membuat project di mana activity dan layout sudah berisi codingan untuk menampilkan berbagai setting aplikasi yang banyak digunakan pada masa sekarang. Activity yang sudah memiliki codingan yang sangat kompleks, biasa isi codingan sangat kompleks, dan kelebihannya juga ini kalau kita pilih ini kita bisa langsung menjalankan running atau jalan running ini setting activity. Berikutnya ada tab activity. Atau kita lihat di sini tab activity. Kita akan membuat project yang dalam satu activity menampilkan 3 tampilan layar. Jadi kalau kita buat ini berarti kita ingin membuat project yang dalam satu activity menampilkan 3 tampilan layar dalam bentuk tab yang dapat digeser ke kanan, ke kiri. Jadi project pada pilihan ini dapat langsung dijalankan di running. Ya, jadi kalau kalian pilih tab activity, berarti langsung bisa dijalankan atau di running tabnya ya. Dan dia menampilkan 3 tampilan layar dalam bentuk tab. Jadi nanti ada tampilan 3 layar dalam bentuk tab. Oke, rekan-rekan sekalian masih nyambung? Ada pertanyaan? Nah, berikutnya ada apa? Fragment plus view model. Nah, kalau kita lihat di sini ya, fragment ini ya seperti sebelumnya, ini adalah
Jadi Fragment dan Native C++ ini kelebihan dari Android versi 4.0 ketimbang yang versi sebelumnya ya. Ini belum ada ya, Fragment dan View Model ya. Jadi Fragment ini adalah apa? Tampilan yang ada posternya, ibarat papan tulis itu yang udah ada posternya. Jadi Fragment plus View Model ini, kalau kita ingat bahwa Fragment kan seperti poster, nah board atau papan tulis ya. Nah, kalau kita lihat ya di situ berarti sudah ada apa? Boardnya, udah ada papan tulisnya, begitu. Sudah ada apa? Fragmentnya, sudah ada apa? Kayak seperti brosur ya. Brosur yang ditempel-tempel di mading. Jadi udah ada madingnya, View Model udah ada, terus ditambah apa namanya, brosur yang ditempelkan. Nah, ini yang kelebihan dari template untuk Android versi 4.0. Terus ada Native C++. Kalau kita lihat Native C++, berarti ini kita kalau pilih ini berarti project kita itu murni kita menggunakan bahasa C. Murni menggunakan bahasa C++. Jadi apa namanya, native berarti asli ya. Aslinya menggunakan bahasa C++. Gimana paham rekan-rekan sekalian mengenai project template? Berarti template projectnya yang akan kita gunakan. Oke, kita pilih empty activity. Next. Kita lihat di sini rekan-rekan sekalian, ada name. Name berarti apa? Nama project aplikasi yang akan kita buat. Berarti name. Jadi name itu apa? Nama aplikasi ya yang akan kita buat. Jadi project yang akan kita buat di sini namanya apa? Misalnya kita kasih nama my masjid. Terus jadi nama aplikasi kita nanti apa? My masjid. Nah, terus berikutnya ada package name. Nah, ini kalau kita lihat nama domainnya ini kebalik ya, com ya. Misalnya mymasjid.iwan.com. Nah, ini nama domain, terus nama projectnya. Jadi defaultnya langsung ya. Jadi nama domainnya ini, nama projectnya ini dia akan tampil ya. Terus save location apa rekan-rekan? Sesuai judulnya dia berarti untuk tempat apa? Lokasi menyimpan ya. Jadi kalau kita lihat mau nyimpan di mana kita ininya, lokasinya. Nah, Anda bisa tentukan di sini di mana. Kalau defaultnya di Android Studio ya. Ini kalau kita mau tempat yang lainnya boleh, silakan, nggak apa-apa. Ini biar gampang ya di tempat defaultnya ya. Jadi saya C users ThinkPad Android Studio project. Nah, di sini ya posisinya. Next, lanjut berarti apa? Bahasa yang akan kita gunakan apa? Bahasa Java. Nah, ini kita akan menggunakan bahasa Java.
Terus berikutnya minimum SDK. Ini yang mau kita gunakan apa rekan-rekan sekalian? Jadi minimum SDK, target minimum Android yang mau kita gunakan. Jadi target minimum Android yang kita mau gunakan, atau minimum aplikasi kita ini diinstal di SDK berapa. Nah, di sini banyak sekali rekan-rekan pilihannya. Ada yang Jelly Bean 99,8%, ada KitKat 98,1%, ada KitKatWare 94%, ada Lollipop, kita lihat Lollipop 94,1%. Kita coba ada Marshmallow 84,9%, ada Nugget 66,2%. Ini jalannya hanya presentasi tidak sampai 100% ya. Apalagi yang terbaru 10R itu 1%. Nah, maka yang paling rendah kita akan coba aja, nggak apa-apa. Di sini misalnya ice cream sandwich boleh. Ini 100% ya. 100% ya. Ice cream sandwich ya. Ya nggak apa-apa, yang penting ini ya jangan semua 100% ya di ininya. Jadi kalau kita minimum aplikasi kita gunakan diinstal di SDK-nya berapa ini. Tapi presentasi yang kemungkinan bisa mencapai 100%. Oke, kita klik finish. Oke, rekan-rekan sekalian, di sini kita lihat ada jadi struktur hierarki project Android yang kita buat di Android Studio ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada manifest, ini ada Androidnya ya, ada projectnya, ada package ya, project package, ada project files, resort, project non-search file, problem, open, Android. Nah, di sini ada kalau kita lihat apps-nya, ada manifest, ada Java, ada REST, ada Gradle. Nah, manifest kalau kita lihat folder ini berisi Android manifest XML yang berfungsi untuk setting dan keperluan sistem. Ini jadi untuk settingan dan keperluan.
Di dalam file inilah semua activity yang ada harus didaftarkan, dan begitu juga perluan konfigurasi seperti permission. Nah, ini yang harus ininya ya, harus di dalam jadi fungsi manifest apa? Untuk setting dan keperluan sistem. Jadi manifest ini setting dan keperluan sistem. Yang termasuk apa? Permissionnya ya. Kita lihat di sini apa namanya? Sini ya. Sini. Berarti user permission. User permission titik Android name, misalnya Android permission internet. Nah, berarti kita akan apa namanya, berikutnya users permission. Kalau kita mau pakai kamera ya, jadi apa namanya, ini untuk permission pakai kamera. Jadi kita harus setting di sini ya. Jadi permisi dulu. Gimana kita mau baca kamera ya? Kalau kita mau baca kamera berarti dia apa? Android manifest. Ya. Jadi Android manifest ini berarti mengizinkan bahwa aplikasi kita, Android kita bisa membaca kamera yang kita di handphone itu loh, katanya. Jadi kita harus kenali dulu. Jadi menginisiasi apa? Menginisiasi atau mengenalkan bahwa oh ini boleh membaca kamera. Jadi kalau aplikasi kita tanpa ini izin aplikasi membaca kamera, dia tidak akan bisa membaca kamera. Terus kita juga bisa menginisiasi atau mendeklarasikan bahwa aplikasi kita diizinkan menggunakan apa, internet ya. Nah, ini apa, di Android manifest ya. Oke. Ada pertanyaan rekan-rekan? Kalau ada simpan dulu ya, apa-apa. Kita berikutnya apa ini, Java. Java ini berarti apa? Kalau kita lihat kan di Android itu ada manifest, ada Java, ada REST, ada Gradle. Nah, di Java ini berarti folder ini berisi file-file Java. Jadi folder ini yang di Java ini berisi file-file Java. Yang kita gunakan termasuk fragment. Jadi fragment itu ada di sini. Terus dan kelas-kelasnya. Terus berikutnya ada REST kalau kita lihat berhubungan dengan user interface.
REST ini, jadi REST ini berhubungan dengan apa? User interface. Folder ini berisi file-file layout tampilan yang berupa XML. Folder ini juga bisa berisi keperluan aplikasi kita seperti gambar dan lain-lainnya. REST apa berarti? Ya, hubungan dengan UI ya. Terus ada di bawahnya kita lihat drawable. Drawable ini berarti apa? Digunakan untuk menampung gambar. Jadi drawable ini digunakan untuk menampung gambar. Jadi nanti kita kopikan di sini ya, XML-nya. Ini berupa XML ya. Ya, REST ini singkatan dari resource. Oke, ada drawable, terus ada layout. Layout untuk layout XML activity atau fragment. Jadi layout ini untuk apa? XML activity. Ya. Layout untuk apa? XML activity. Terus atau fragment. Ya, yang seperti kita sebelumnya. Untuk urusan tampilan-tampilan user interface. Contoh tampilan bottom mau dibuat XML sendiri. Berikutnya kalau kita lihat rekan-rekan sekalian, ada mipmap. Konsepnya mipmap ini hampir sama dengan drawable. Hanya mipmap tanpa jadi kalau kita lihat mipmap ini, dia sama-sama menyimpan gambar, tapi gambarnya itu yang kecil-kecil, ya seperti ikon-ikon lah. Jadi dia menyimpan ikon-ikon ya. Jadi kalau ikon-ikon itu kecil, tidak besar. Ini mipmap. Beda sama drawable, gambarnya besar. Nah, jadi kalau kita lihat di sini rekan-rekan sekalian, apa? Di REST-nya ada drawable, ini untuk gambar-gambar, layout untuk apa namanya, XML activity atau tombol yang mau kita buat. Mipmap, kalau mipmap berarti apa tadi? Mipmap untuk ikon-ikon yang kecil. Terus berikutnya ada value. Value itu berarti apa? Values. Color berarti untuk kita mengatur warna. Jadi kalau kita menyeting warna di sini, jadi untuk mendeklarasikan atau menginisiasi warna-warna yang akan digunakan di aplikasi kita. Nah, kita pakai colors. Nah, yang di sini nih kita atur ya. Di sini. Kita atur. Nah, ini misalnya ini namanya, ini warnanya, yang mau kodenya kode apa, yang mau kita pakai, misalnya warna apa di sini nanti. Warna merah misalnya, merah ini kodenya, kita tinggal ambil. Oke, nah ini oke. Nah, terus kita bisa juga apa? Ini namanya, name-nya, nama. Nah, ini kode warnanya ya yang mau kita gunakan. Terus berikutnya ada string. String ini kalau kita untuk menginisiasi string atau kata yang akan kita gunakan di aplikasi. Jadi string ini kan namanya apa nih? Misalnya di sini my practicum. Nah, ini namanya apa yang kita pakai. Jadi nanti kita cukup memanggil namanya ini aja. Di sini apa yang kita rubah ya. Oke. Jadi apa tadi? Color mendeklarasi atau menginisiasi warna-warna yang akan digunakan di aplikasi kita. Terus string digunakan untuk menginisiasi string atau kata yang akan digunakan di aplikasi. Styles berkaitan dengan tema aplikasi yang kita gunakan. Jadi style ini berkaitan dengan apa? Tema aplikasi yang akan kita gunakan.
Paham rekan-rekan? Paham kan ya, apa bingung? Berikutnya, kalau bingung tahan dulu ya. Ada Gradle. Nah, Gradle ini kalau kita lihat, ini berhubungan dengan library yang akan kita gunakan. Kita mau gunakan library nanti mainnya di Gradle ya, Gradle script. Kalau kita lihat di sini ada build di sini. Ini adalah versinya, versi Gradle. Di sini kebetulan 4.0.1. Nah, berikutnya ada apa? Build Gradle. Nah, kalau kita lihat di sini build Gradle, ini kita untuk menambahkan library-nya. Nah, di sini kita mainkan tambahkan library-nya ya, nanti Gradle ya. Oke. Jadi rekan-rekan sekalian, untuk hari ini pengenalan komponen yang ada di Android, struktur-struktur yang ada di Android ini saya cukupkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.